Pemulihan sektor ekonomi yang tidak merata membuat Otoritas Jasa Keuangan melonggarkan kebijakan restrukturisasi kredit hingga tahun 2023. Ya, Ketua OJK menyebut kebijakan ini diperlukan mengingat transisi pencadangan di sektor perbankan membutuhkan waktu serta mengancam penurunan modal bank. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pada Desember 2021 terdapat 663,49 triliun rupiah total kredit yang direstrukturisasi perbankan. Angka tersebut menurun dibandingkan posisi kredit yang direstrukturisasi pada November 2021 senilai 693,63 triliun rupiah. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso menjelaskan situasi perbankan yang masih rentan membuat OJK memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit hingga tahun 2023. Wimbo mengungkapkan bahwa langkah tersebut tidak menimbulkan cliff effect, sehingga perbankan diminta terus membentuk cadangan. Selain itu, perbankan pun terus diminta membentuk pencadangan supaya pengertian restrukturisasi kredit pada tahun 2023 tidak menimbulkan persoalan. OJK menyebut masih besarnya restrukturisasi hingga saat ini diakibatkan belum meratanya pemulihan ekonomi di beberapa sektor, sehingga jika dilihat dari pembukuannya, terdapat individual bank yang terdampak cukup dalam akibat pandemi saat ini. Sehingga memang inilah yang sebenarnya yang disebut secara lukanya dalam. Ya bahkan kalau kita lihat individu ada yang memang sudah lempar anduk. Nah sehingga kita minta perbankan untuk membuat cadangan yang cukup. Dan tidak mungkin perbankan membuat cadangan cepat. Ya harus punya waktu. Nah sehingga tadi restrukturnya kita perpanjang. Karena kalau kita normalkan secara cepat, balance sheet perbankan nggak bisa ngabsen. Bisa modalnya tergerus, bisa masuk pengawasan intensif. OJK mencatat hingga Desember 2021, restrukturisasi meliputi sebanyak 3,11 juta debitur UMKM, yang nominalnya mencapai 256,73 triliun rupiah. Sementara 0,93 juta debitur non-UMKM melakukan restrukturisasi kredit sebesar 406,76 triliun rupiah. Di Jakarta, Raharjo Patmo, Adex Channel. Kayaknya insentif restrukturisasi kredit yang diberikan oleh pemerintah ataupun to be exact OJK ini memang harus dimanfaatkan dengan baik dan juga maksimal oleh teman-teman pelaku usaha yang ada di Indonesia gitu. Karena kalau kita lihat beberapa hal yang bisa didapatkan dari fasilitas restrukturisasi kredit ini adalah penurunan suku bunga kredit, kemudian juga perpanjangan waktu kredit sampai dengan penambahan fasilitas kredit. Jadi ini lumayan banget untuk akhirnya membuat operasional perusahaan menjadi lebih sehat lagi pada saat pemulihan COVID-19. Oke, ini bagaimana tinggal para pelaku usaha yang ada di dalam negeri memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik mungkin gitu ya. Karena sebenarnya di balik itu semua OJK melakukan atau menerbitkan kebijakan ini ya tentunya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional gitu ya, dan tentunya untuk menumbuhkan lagi ekonomi kita yang sempat terperosok cukup dalam akibat